Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dari kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan sambung pada ayat yang ke-261. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai. Bulir tahu ya Pak? Tahu nggak bulir? Bulir itu tangkai tapi banyak bijinya. Tangkai tapi banyak bijinya, itu sumbul, bulir. Yang paling gampang kita lihat, ada pohonan namanya jawawut. Atau gini deh, yang paling gampang, jagung. Jagung itu kan ada tangkainya. Dari tangkai itu banyak mengandung biji, ya kan? Di jagung kan banyak bijinya kan? Berapa tuh? Banyak kan? Itu kira-kira sumbul itu seperti itu. Tangkai tapi bukan seperti tangkai pohon biasa. Tangkai tapi yang banyak mengandung biji. Itu namanya sumbul. Ya. Bulir kalau bahasa Indonesianya. Nah, jamaah sekalian, ayat ini merupakan tema baru. Ayat yang sebelumnya, rangkaian ayat yang sebelumnya itu tentang bagaimana kita diperkuat oleh Allah dengan cerita-cerita yang dalam kisah itu tujuannya adalah menguatkan iman, keyakinan kepada Allah. Nah, tiba-tiba ayat tentang sedekah masuk. Apa kaitannya antar ayat ini? Kaitannya adalah ketika orang itu mengaku beriman, maka keimanan itu perlu dibuktikan. Pembuktiannya adalah dengan menginfakkan harta di jalan Allah. Itu tanda keimanan. Maka kenapa harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu namanya sedekah? Itu kan seakar kata dengan perkataan sidqun, bukti kebenaran keimanan kita. Nah, itu kaitannya seperti itu. Makanya tiba-tiba ayat yang setelahnya itu bahas tentang sedekah, ya, sebagai bukti betul atau tidaknya, jujur atau tidaknya keimanan dan keteguhan iman seseorang. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, mengumpamakan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai atau 7 bulir. Ai sifatu sadaqatil ladzina yunfikuna amwalahum fi dinillah. Sifat sedekah
yang diinfakkan, yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kasifati habbatin akhrajat sab'a sanabila, seperti sifat satu biji yang mengeluarkan 7 tangkai. Awil makna mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi wujuhil khairat minal wajibi wan nafli kamathali zaira'in kamathali dhara'i habbatin akhrajat saqan tasha'aba minhu sab'a syu'abin fi kulli wahidatin minha sunbulah. Atau makna yang lainnya adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di dalam bentuk-bentuk kebaikan, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, seperti satu tumbuhan biji-bijian yang mengeluarkan batang atau tangkai, yang dari tangkai itu berkembang menjadi 7 bulir atau 7 tangkai. Dalam setiap tangkai terdapat dalam setiap tangkai itu terdapat biji-biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir itu atau setiap tangkai itu terdapat 100 habbah, 100 biji-bijian. Kama yushahidu dzalika fi dzurrati wad-dukhni, seperti mana yang bisa dilihat pada tanaman jagung dan juga pada tanaman jawawut. Bal fihima aktsaru min dzalik, bahkan pada 2 tumbuhan tersebut lebih banyak, bukan hanya 100 biji. Nah, jamaah sekalian, perumpamaan orang yang menginfakkan harta diumpamakan seperti itu. Kebaikan yang kita berikan atau sedekah yang kita berikan itu seperti kita menanam 1 biji. Dari biji 1 yang kita tanam akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai menghasilkan 100 biji. Artinya apa? Artinya setiap sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, dia akan menghasilkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Ini lebih banyak dari amal khairat yang lain. Kalau amal-amal yang lain selain infak, selain sedekah, itu minimal balasannya adalah 10. Dalilnya apa? Ayat Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Itu kalau kebaikan yang umum. Tapi kalau sedekah, dia tidak sama, Pak. Minimal adalah 700. Dari mana dalilnya? Dari ayat ini. Ya, makanya bersedekah itu lebih berat dibandingkan amal ibadah yang lain. Kita sholat sunnah mungkin rada gampang, ya. Sholat wajib mesti kita kerjain, itu rada gampang. Tapi sedekah belum tentu bisa. Hatta orang kayanya belum tentu bisa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kejujuran hati dan kejujuran keimanan kita. Nggak gampang mengeluarkan harta, karena pada diri manusia itu ada kecenderungan hubbul mal. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal wildan wal qanatiril muqantarati. Banyak tuh ayatnya tuh. dalam ayat tersebut disebutkan dalam diri manusia itu dihiasi oleh keinginan-keinginan terhadap wanita, terhadap anak laki-laki, terhadap harta benda, ya, kuda-kuda yang larinya kencang dan sebagainya. Keinginan atau kecenderungan terhadap dunia itu ada pada setiap diri manusia. Ketika ada perintah untuk menginfakkan harta, sesungguhnya ada kontradiksi di dalam hati kita. Yang satu kita kepengen nahan, yang satu kepengen disuruh ngeluarin. Maka yang mana yang kita
dahulukan. Kalau kita lebih cenderung mengeluarkan atas perintah Allah, berarti kita punya iman benar. Makanya kata saya tadi di awal, sodakoh itu terambil dari perkataan sidqun tadi, kebenaran, kejujuran keimanan kita. Ya, maka balasannya lebih banyak, balasannya lebih besar dibandingkan amal yang lainnya, karena rada-rada berat. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian wallahu yudha'ifu Allah melipat gandakan fauqa dzalika, lebih daripada itu, liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki, ala hasabi halil munfiqi min ikhlasihi wa ta'abih, berdasarkan keadaan ikhlas hati orang yang menginfakkan harta dan berdasarkan kepenatannya. Walidzalika tafawatat maratibul a'mal fi maqadiris sawab, dan karena itu berbeda tingkatan amal itu berdasarkan juga berdasarkan ukuran pahalanya. Ya, tingkatan amal akan mempengaruhi tingkatan pahala. Dalam ayat ini, pada perkataan ini Allah mengatakan Allah bisa melipat gandakan pahala orang yang berinfak lebih dari 700, liman yasha, kepada orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang bisa dapat pahala lebih dari 700? Orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam berinfak, nggak ada niatan lain melainkan karena Allah, maka dia bisa dapat balasan lebih. Dan bergantung juga dengan kepenatannya usaha dia dalam menginfakkan harta. Jadi jamaah, keikhlasan itu sesuatu yang mutlak ya. Jadi kunci amal kalau mau diterima dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'un nabi. Itu dua kunci kalau kita mau diterima amal. Ikhlas mutlak. Kemudian ikhlas ini tingkatannya bisa macam-macam. Ada orang yang beramal sedekah dan lain sebagainya, memang betul-betul ikhlas, dia nggak peduli dah respon orang bagaimana, juga dia nggak peduli. Wah, itu tingkatannya luar biasa. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak kepingin amalnya itu diketahui orang. Ya, itu tingkatannya luar biasa tuh. Namun ada juga kan orang yang beramal kadang-kadang ada rasa kepengen dalam hatinya, ataupun muncul sesuatu dalam hatinya ketika diumumkan sama pengurus, misalkan alhamdulillah kita dapat bantuan sedekah, derma, infak dan sebagainya dari haji fulan, dari bapak fulan. Ada tuh perasaan dalam hati, berasa gimana gitu ya. Pernah kan ngerasain? Kita sih nggak ngarepin, kita nggak ngarepin disebut. Kalau kita minta disebut mah lain lagi ceritanya. Terus umumin ya, nama saya sebutin. Kalau perlu dimasukin medsos. Oh, itu mah nggak ikhlas sama sekali yang begitu. Ini ikhlas, tapi kadang-kadang ada perasaan itu, merasa besar dalam hatinya, atau merasa kagum dengan perbuatannya yang kita sebut dengan ujub. Kadang-kadang ada Pak muncul perasaan itu. Maka bagi orang yang ingin tetap dapat pahala, singkirkan perasaan itu, ya, singkirkan perasaan-perasaan seperti itu kalau kita ingin tetap dapat pahala yang sempurna. Nah, model orang yang kayak begitu nggak sama dengan orang yang kalau infak sama sekali nggak kepengen apa-apa, hatta diketahui sama orang dia nggak kepengen. Itu ikhlasnya luar biasa, ya. Dan seseorang itu bisa dilihat tingkatan keikhlasannya dengan respon setelah beramal. Itu bisa menentukan atau kita bisa menilai sejauh mana keikhlasan kita.
Kalau kita masih kadang-kadang kecewa ya dengan apa yang kita sudah berikan karena orang yang kita berikan tidak terlalu menghargainya misalnya, itu berarti belum sempurna ikhlasnya. Besok nggak usah lagi deh, nggak usah lagi ngasih ke Masjid Al Mubarakah. Kenapa emangnya? Pengurusnya nggak ada yang open gitu misalnya, minta doang rajin tapi nggak open sama kita yang ngasih, yang jamaah misalnya, ada begitu ya. Dia masih terpengaruh dengan respon orang yang menerima sumbangan, itu namanya keikhlasannya belum sempurna. Itu bisa mempengaruhi kualitas pahalanya ya. Di Malaysia itu saya pernah dapat cerita, jadi ada seorang bekas pensyarah itu dosen ya, dia mantan dosen, pengusaha juga, orang kaya. Kemudian waktu itu dia cerita sama saya, Pak Ustadz pernah nggak lihat orang meninggal dunia ngucapin kalimat la ilaha illallah? Saya bilang saya nggak pernah. Saya pernah diceritain Pak Ustadz, jadi ada seorang juru rawat, yaitu perawat ya di rumah sakit, dia cerita sama saya, jadi sekian banyak orang mati yang dia saksikan di hadapan dia, itu jarang yang bisa ngucap kalimat la ilaha illallah. Cuma kebetulan waktu itu saya ketemu orang yang bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Saya penasaran, ini jarang-jarang orang meninggal bisa ngucap kalimat ini nih, pasti orang luar biasa nih. Saya tanya sama keluarganya, ini siapa yang meninggal? Ini yang meninggal saudara saya. Siapa dia? Ustadz, imam, guru, atau apa? Saudara saya ini bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan guru ngaji, bukan siapa-siapa. Lalu amalannya apa? Amalannya apa sehingga Allah mudahkan lisannya mengucapkan kalimat itu ketika dia menghabisi usia? Kata keluarganya, ini saudara kami, kami perhatikan, saya sepertinya tidak ada yang istimewa. Tapi dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Dia ini suka memberi makan orang gila. Ada nggak yang ngelakuin itu? Ada orang gila kita kasih makan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita kalau mau orang gila kita rada takut. Dia enggak. Kalau ada orang gila dikasih makan, kalau dekat rumahnya dikasih makan dari rumah, kalau di jalanan dia beliin makan dikasih sama itu orang. Saya tanya sama jamaah, ini kira-kira amalan ikhlas atau tidak? Saya yakin ini amalan ikhlas ya, ini amalan ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengharap apa-apa dari apa yang kita telah berikan kepada orang itu, orang gila. Kalau kita kasih itu orang gila enggak ngucap terima kasih, kita sakit hati tidak? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu dia orang gila. Kita kasih makanan, jangankan ngucap terima kasih, senyum aja enggak. Kira-kira kita sakit hati enggak? Enggak. Karena kita tahu dia orang gila. Tapi kalau ngasih orang waras, kita kasih dia nggak ngucap terima kasih, kadang-kadang kita masih berasa gimana gitu kan. Besok nggak usah ngasih lagi. Kenapa Pak? Apaan? Gue kasih nggak ada terima kasihnya. Tuh coba gitu. Ada nggak yang begitu Pak? Merasakan kita suka begitu ya? Senyum aja nggak ngargain banget tuh coba. Kadang-kadang dari pemberian kita masih mengharap sesuatu dari dia, walaupun hanya senyuman, walaupun hanya ucapan terima kasih. Itu adalah contoh perbuatan yang bisa mengotori keikhlasan. Ikhlas itu artinya murni, khalis, susu yang nggak ada campuran apa-apa, nggak kotor, nggak ada kotoran apa-apa, namanya itu susu yang khalis, susu yang murni.
Amalan kalau ikhlas nggak ada embel-embel apa-apa, dia hanya mengharap ganjaran dari Allah. Makanya orang kalau ikhlas itu nggak gerutuan, nggak suka ngeluh, nggak suka ngedumel. Kenapa? Karena selama orang masih mengharap kepada makhluk, kadang-kadang makhluk sering mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengharap balasan daripada Allah, maka Allah tidak pernah menghampakan kita. Allah tidak akan mengecewakan kita. Maka jamaah, kalau kepengen amalan sedekah kita itu lebih daripada 700, maka murnikan niat kita dalam memberi. Jangan pernah merasa gimana-gimana, kecewa, kesel, kapok kalau kita memberikan kepada orang yang tidak menghargai pemberian kita. Ya, karena kita memberi bukan karena manusia, kita memberi karena perintah Allah. Jadi biarlah Allah yang menyempurnakan pahalanya, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wallahu wasi'un. Allah itu maha luas. Ay la yudayyiqu alaihi ma yatafaddal bihi minat tad'if. Allah tidak akan menyempitkan apa-apa yang dikaruniakan dengannya daripada pelipat gandaan. Allah itu maha luas, ya. Diberikan balasan lebih dari 700 itu masih perkara mudah bagi Allah. Allah maha luas akan karunia-Nya. Alim, Allah juga maha mengetahui. Biniyatil munfiki, dengan niat orang yang berinfak. Wa biman yastahiqul mudha'afah, dan kepada orang yang layak mendapatkan lipatan gandaan pahala itu. Allah maha tahu siapa yang berhak diberikan balasan yang berlipat ganda. Maka jamaah, saya seringkali mengingatkan, lihat di hujung-hujung ayat, itu kunci. Amalan kita itu diperhatikan oleh Allah. Ya, orang yang kita kasih bantuan, sumbangan, itu mungkin nggak tahu niat kita, tapi Allah, Dia punya sifat alim. Allah maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi dengan penutup ayat dengan sifat Allah yaitu wasi', yang maha luas karunia-Nya, dan Allah juga alim. Allah maha mengetahui sedetail-detailnya apa yang tersembunyi di dalam hati kita, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu sifat Allah alim, maka kita takut Pak beramal kalau bukan karenanya. Takut. Kenapa? Orang yang ikhlas, orang yang tidak ikhlas itu seumpama orang yang melakukan kesyirikan tapi tersembunyi, ya, asyirkul khafi. Karena ketika dia beramal masih mengharapkan balasan dari selain Allah, apakah itu tidak syirik namanya? Ya, makanya berbahaya. Biarlah kita semakin kenal dengan Allah, Allah perkenalkan dirinya dengan sifatnya alim, agar kita berhati-hati, berjaga-jaga dalam beramal. Jangan karena keinginan kita dapat pujian, sanjungan dari orang, kemudian habis pahala kita. Bahkan bukan hanya pahala yang habis, orang yang tidak ikhlas akan dapat azab dari Allah. Al-awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Orang-orang yang akan pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Inna awwalan nasi yuqdu alaihi yaumal qiyamah. Hadisnya begitu. Inna awwalan nasi yuqdu alaihi
yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia-manusia yang akan diazab pertama kali oleh Allah pada hari kiamat, siapa di antaranya? Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang yang matinya mati syahid. Kok bisa orang yang mati syahid kemudian diazab pertama kali di dalam neraka? Dipanggil orang ini, dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah sebut semua nikmat yang Allah kasih kepada dia, kemudian dia mengakuinya. Allah tanya, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat itu semua? Kata orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai mati syahid. Kata Allah, Allah tahu apa yang di dalam hatinya. Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjuang, kamu berperang sampai mati. Sesungguhnya kamu menginginkan sanjungan orang agar engkau disebut sebagai seorang yang jari, sebagai seorang yang pemberani. Keinginan itu ada pada diri seseorang yang berjihad. Pengen disebut hero, pengen disebut pahlawan, pemberani. Allah tahu tuh hatinya, apa niatnya. Yang kayak begitu Pak, sampai mati itu di perang, nggak dapat sorga. Dia diazab oleh Allah, masuk ke dalam neraka. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik wajahnya, dijebloskan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Lantaran tidak ikhlas. Itu yang pertama. Yang ketiga, saya nggak sebut yang kedua, yang ketiga ada kaitan dengan ayat kita nih. Allah memberikan kepada seseorang dengan harta yang banyak, dan orang itu adalah orang yang rajin sedekahnya. Dipanggil orang ini, orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah, dan dia bukan cuma luas rizki, orangnya sering derma, sering memberikan harta. Dipanggil orang ini, Allah sebut nikmat-nikmatnya. Dia mengakui semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Allah tanya, buat apa saja dengan nikmat itu? Kata orang ini, aku keluarkan harta di jalanmu setiap apa yang engkau perintah. Dia katakan begitu kepada Allah. Artinya ini orang tangannya ringan untuk memberikan bantuan, infak. Kemudian kata Allah, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Kamu memberikan itu bukan karena aku, tapi karena engkau disebut sebagai seorang yang pemurah, sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, dan orang-orang sudah memuji engkau, orang-orang sudah menyanjung engkau sebagai seorang yang pemurah, yang dermawan. Gimana nasib orang ini? Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik wajahnya, dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Naudzubillah wal iazubillah. Coba Pak, ini orang amalannya bukan orang yang ahli maksiat, maksiat yang zahir ya. Dia bukan maksiat seperti orang-orang yang tukang mabok, tukang zina, enggak. Amalannya kelihatannya baik. Infak di jalan Allah kan baik tuh. Tapi ternyata dalam niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, murah hati, sosialnya tinggi. Ya Allah, dia nggak tahu, Allah maha tahu apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ya Allah, dibongkar semua itu dalam pengadilan akhirat. Nggak lepas Pak, nggak lepas yang kayak begitu. Makanya kita ngasih apa-apa tuh biar ikhlas. Rugi Pak, kita udah ngeluarin harta banyak, kita yang keluarin, capek nyarinya kita keluarin, nggak ikhlas, rugi Pak, ruginya double ya.
Udah rugi harta berkurang kan gitu ya, pahalanya juga nggak dapet. Gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak ikhlas, nanti diazab sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jamaah sekalian, saya sering katakan, perhatikan akhir-akhir ayat. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Orang kalau semakin kenal, semakin berhati-hati, semakin baik muamalahnya kepada Allah, karena orang sudah kenal. Begitu ya. Saya sering kali kan katakan, orang kalau yang kenal sama belum kenal beda Pak, kelakuannya, perlakuannya beda sama sekali. Jamaah mungkin 5 tahun lalu belum kenal sama saya, atau 10 tahun yang lalu belum kenal sama saya, ketemu di jalanan negor aja nggak bakalan, ya nggak? Ketemu begitu aja karena emang nggak kenal. Tapi kalau sekarang mungkin kita sudah ngaji sama-sama, ketemu di jalanan paling nggak negor, ya nggak? Negor. Ada lagi yang nawarin datang ke rumahnya, mampir Ustadz gitu kan kira-kira. Atau yang lagi dagang, Ustadz nih jangan dulu buruan, nih saya siapin nih buat Ustadz, kan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kenal. Ma'rifat itu menentukan sikap kita dalam beribadah, dalam bermuamalah. Begitulah tujuan Allah memperkenalkan dirinya dalam setiap akhir-akhir ayat gitu, supaya amalnya itu diselaraskan dengan sifat Allah, supaya kita semakin dapat pahala yang sempurna ya. Baik, kita terusin, masih ada waktu ya, dikit lagi kita baca yang sanggup kita baca. Kemudian masih berkaitan dengan infak, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringinya dengan apa yang dia infakkan itu dengan manan. Manan itu artinya menyebut-nyebut. Wala adza, dan tidak diiringi dengan sikap menyakiti orang yang diberikan ya. Ini sifat orang yang, nah udah masuk, ini sifat orang yang menginfakkan harta tapi nggak ada embel-embel yang buruk. Disebutkan dalam ayat ini 2 embel-embel yang buruk itu mannan. Mannan itu apa? Wal mannu huwal i'tidadu bin ni'mah wa isti'zamuha 'alal munfaq alaih. Manna itu artinya mengulang-ulang ya, mengulang-ulang pemberian yang dia berikan kepada seseorang dan membesar-besarkannya kepada orang yang diberikan bantuan ataupun infak. Itu manna, nyebut-nyebut begitu loh. Lo kalau nggak bukan gua lo, kan gitu tuh. Kalau nggak bukan gua nggak bakalan lo gitu. Itu namanya manna. Ada nggak yang begitu? Udah bantuin, pas giliran itu orang bikin kesel kita ngungkit Pak. Ngungkit, itu namanya manna. Habis pahalanya. Ya Allah, kalau bukan gua nggak bakalan tuh. Wa ilaha illallah, udah kayak dia yang paling berjasa aja. Allah yang paling berjasa sama kita, dia nggak pernah ngungkit tuh. Kita cuma ngasih begituan doang, kayaknya merasa besar gitu ya. Isti'zamuha 'alal munfaq alaih, kita merasa besar terhadap apa yang kita telah berikan kepada orang, itu nggak boleh itu ya. Wal adza bi an yu'dhiyal munfaq alaih bil qawli wal abusi fi wajhi wad du'a alaih. Adza itu adalah menyakiti orang yang diberikan harta dengan ucapan atau wajah yang masam ataupun mengumpat. Doa alaih artinya mengumpat, nyumpain gitu ya. Ada yang ngasih tapi pakai ngomong, besok-besok gak usah kemarin lagi gitu ya. Besok-besok gak usah kemarin lagi deh. Ngasih juga tapi ngomongnya nyakitin, itu namanya adza. Nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Atau nggak ngomong Pak, al-abus fi wajhi, wajahnya nggak ngenakin, ngasih nggak ada senyumnya, asem
Dalam hati dia nggak sebetulnya nggak kepengen ngasih, cuman karena dia adek, ya kan, karena dia saudara, kasih juga deh. Tapi mukanya nggak ngenakin, nggak ada senyumnya, abus, masam wajahnya, nggak ada pahalanya. Wa du'a alaih, ini yang parah nih, nyumpain doa yang buruk pada orang yang ngasih, itu lebih-lebih lagi, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadi jangan rusakkan amal ibadah berupa infak kita itu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit amalan itu, ataupun menyakiti orang yang diberikan, ya, dengan ucapan ataupun sikap kita. Termasuk kepada masjid ataupun musola ataupun majelis taklim, kalau udah ngasih udah, nggak usah pakai macam-macam, ya. Walaupun misalkan pengurus masjidnya, pengurus musolanya, pengurus majelis taklimnya kadang-kadang sikapnya nggak ngenakin kita jangan kepancing ngungkit-ngungkit apa yang kita sudah berikan, habis pahalanya, ya. Nah, jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita sambung lagi insyaallah minggu depan, ya. Mudah-mudahan panjang umur, kita ketemu lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.